Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah Batu Kualam dibawa ke Pulau Stoko. Dari bunyi sambutan salam nampaknya sudah masuk kolak 2 mangkok. La ilaha illallah. Sudah puasa kan? Ini kayaknya nampaknya lemes semua. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi fi hadzal syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anbiya'i wal insan. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin bi syafa'atihi kulla ummatin fi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi bil imani wal ihsan wal islami wal ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Imam Al-Ustadz Hafidzuddin SPDI. Beliau ini satu kampung sama saya Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai hari ini masih single Ustadz ya. La ilaha illallah. Jadi beliau ini pondoknya sekitar 5 kilo dari pondok saya. Tapi kenalnya di Batam. Beliau hafiz Quran. Insya Allah Bapak Ibu yang akan menjadikan mantu beliau insya Allah dimuliakan di akhirat nanti. Amin. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Nabi yang paling mulia itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak disebut siapa yang paling mulia, laki-laki atau perempuan. Kata perempuan, perempuan Pak Ustadz. Kenapa? Karena melahirkan anak. Tapi laki-laki juga mengatakan yang paling mulia laki-laki. Kenapa? Nabi dan Rasul laki-laki semua. Berdebat dia. Perempuan sama laki-laki. Yang mana yang paling mulia? Akhirnya Nabi 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ternyata orang yang paling mulia, yang paling baik kata Nabi adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apalagi yang sudah hafal Quran. Nih Bapak Ibu kadang, ibu-ibu kadang banyak. Kenapa Bu Haji, kenapa anaknya tak dimasukkan hafid Quran? Aduh Pak Ustadz, nanti hafal Quran paling ujung-ujungnya guru tipiki. Gajinya 3 bulan dirapel lagi. Habis itu tanda tangan banyak, jempol banyak. Tak keluar-keluar, tak cair. La ilaha illallah. Nih akidahnya rusak ini. Jangan pesimis. Boleh silahkan hafal Quran. Nanti kalau mau ambil polisi silahkan polisi. Polisi yang hafal Quran. Tentara yang hafal Quran. Insya Allah Islam tidak akan direndahkan. Takbir. Nah, begitu. Yang juga kita sama-sama muliakan. Nih sahabat saya sudah lama. Bapak Panji Wijaksono. Panji saya lupa saya Pak. Dulu hampir 2 tahun ya Pak ya. Kita satu sekolah di Iskandar Muda. Dulu saya pernah ke sini. Waktu 2018, saya waktu itu jelaskan tentang masalah zakat. Ini mimbarnya masih pakai baja ringan. Ini pun pakai baja ringan di mana. Tapi alhamdulillah luar biasa pesat perkembangan Masjid Baitul Ma'mur. Ini menandakan lau ahna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Ini menunjukkan bahwa warga-warga di sekitaran Baitul Ma'mur sudah diberikan berkah oleh Allah. Kenapa? Karena amanu wattaqau. Sudah beriman dan bertakwa. Cinta masjid, berjemaah ke masjid. Di Baitul Ma'mur sudah dimakmurkan. Akhirnya apa? Allah berikan kemudahan. Cuma kadang Bapak Ibu bukan di masjid sini. Di masjid luar ini sama-sama sujud, sama-sama sholat tahajud, sama-sama puasa. Sama dia. Tapi ternyata masih dendam. Pak, silahkan Pak isi sopnya sebelah kiri. Tak maulah Pak Ustadz. Kenapa? Ada si Anu. Kenapa emangnya Pak? Dia waktu rapat nyakitin saya Pak Ustaz. La ilaha illallah. Keesokan harinya, Pak, sop kanan Pak kosong Pak. Enggak maulah Pak Ustaz. Kenapa? Ada si Anu kata. Tetap tak bisa. Akhirnya besoknya masuk dia ke masjid karena nengok imam sudah mau ruku. Kan masbuk nih. Aku tak mau nanti sampai telat jadi makmum masbuk. Allahu Akbar cepat-cepat. Rupanya setelah 1 rakaat ada di sampingnya si Anu itu. La ilaha illallah Muhammad. Tak jadi sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah sudah menyampaikan, qad ya'isa syaitan ayya'budahal musallun. Setan itu sudah tak bisa, dia putus asa. Setan has broken.
To avoid the person. Karena saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi bukan sok-sokan. Karena tiap hari yang saya buka bahasa Inggris. Kata Rasulullah, setan itu sudah putus asa. Dia sudah tidak menggoda orang yang sudah hadir di Masjid Baitul Ma'mur, yang sudah puasa, yang sudah rajin sedekah, yang sudah umroh berkali-kali, yang sudah rajin tahajud. Dia tidak mau setan itu menggoda. Tapi ternyata walakin fit tahris. Setan itu merasuki dalam hatinya. Ditanamkanlah permusuhan. Sama-sama tahajud juga, tapi dendamnya tidak selesai. Bagaimana nanti kalau sudah lebaran, Ramadan saja masih dendam. Memang saya Pak Ustadz sudah minta maaf, tapi tetap aja tak nyapa. Masih gengsi-gengsian. La ilaha illallah. Bapak Ibu silahkan minta maaf. Perkara orang itu tak kasih maaf tak masalah. Urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah memaafkan. Solatnya melayang, zakatnya terbang, hajinya juga kemana-mana. Kalau kita tidak memaafkan tetangga kita, saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ini masih mukaddimah belum selesai. Ada Pak Burhan, Ustadz Burhan. Beliau selalu komunikasi dengan anggota PMB sehingga kalau jadwal-jadwal di sini insyaallah tidak terkengkalai ya Pak Burhan ya. Yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu Bapak Ibu, alim ulama, para tokoh masyarakat, kepala suku, kepala pimpinan RT RW, semuanya yang hadir di sini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada hadis dari Nabi. Apa kata Nabi? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Ini tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Boleh Pak Ustaz ngamalkan? Boleh. Bapak Ibu tiap hari anak-anak hadis dhaif semua yang dibacakan doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftutu, dhaif. Kalau Nabi baca doanya zahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabbatil ajri insyaallah. Tapi boleh enggak? Boleh mengamalkan. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawasi amali bil hadis dhaif. Boleh menggunakan mengamalkan hadis dhaif. Dikuatkan lagi dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jawasu ihdathi ghairil ma'thur malam yakun mukhalifan lil ma'thur. Boleh menggunakan amalan-amalan atau doa-doa yang tidak ada ma'thur, yang tidak ada di Al-Qur'an dan tidak ada di hadis juga. Selama malam yakun mukhalifan lil ma'thur, tidak menyalahi, tidak membedakan, tidak bertentangan dengan yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Sama juga kita pernah lihat an-nadzafatu minal iman. Itu bukan hadis, maudhu itu. Apakah boleh kita tanamkan dalam hati, kalau saya bersih-bersih rumah, berarti ini adalah sebagian cara bagaimana saya menyempurnakan iman saya. Itu bagus. Jadi jangan dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah dolalah, masuk neraka. Yasinan tak boleh, tahlilan tak boleh, haram, masuk neraka. Kapan Islam mau maju? Masa ngumpul baca la ilaha illallah, baca yasin, haram, bid'ah dolalah, masuk neraka. La ilaha illallah, ini penting, harus disampaikan. Jadi boleh, alasan syarat untuk bisa kita menggunakan hadis dhaif ada 5. Yang pertama, bukan tentang masalah akidah. Yang kedua, bukan masalah halal dan haram. Dan yang ketiga, bernaung di bawah hadis yang sahih. Lalu yang keempat, perawinya tidak al-kadzab, tidak pembohong. Is not liar, bukan pembohong, bukan pembual. Lalu yang kelima, yaitu adalah motivasi untuk beramal. Contoh salah satunya, da'u mardhakum bisadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Kalau kau sakit-sakit, ngilu-ngilu, pening-pening, sedekah. Itu dhaif. Pak Haji berapa ngasih ke Baitul Ma'mur? 5.000 Pak Ustadz. Kenapa? Cuma pening sedikit aja Pak Ustadz. Pening sedikit 5.000. Bidak seperti itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi sakit, sedekah, insya Allah sembuh. Kalau ada Bapak Ibu tak punya anak, sedekah banyak-banyak, insya Allah Allah akan berikan anak. Amin ya Rabbal. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadisnya bahwa kata Nabi, fase Ramadan itu ada 3. Fase pertama rahmah, fase kedua itu adalah maghfirah. Sekarang ini masih malam tanggal 20. Berarti kita masuk ke fase maghfirah, bulan ampunan. Lalu yang ketiga idkum minan nar, fase di mana kita dibebaskan dari neraka. Berarti kita masuk masih terakhir fase maghfirah, ampunan. Apa maknanya? Mumpung bulan Ramadan, bukan saya menuduh, bukan saya mencurigai. Boleh jadi Bapak Ibu hari ini masih ada tersisa salah, tersisa dosa. Jangan sombong, oh saya sudah tak ada dosa Pak Ustadz. Jangan begitu.
Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang bertaubat kembali kepada Allah. Apa maknanya? Nabi Adam aja salah. Nabi Adam aja dosa. Jangan kita sombong. Saya sudah tak ada Pak Ustaz. Tak boleh. Jadi Bapak Ibu, mumpung sekarang adalah bulan ampunan, Bapak Ibu yang kemarin sudah sering mencaci maki, berhenti. Yang sering ghibah, berhenti. Yang sering ngadu domba, berhenti. Yang sering head speech, jelek-jelekin orang, berhenti. Yang sering bikin status di WA, nyindir-nyindir orang, berhenti. Pak Ustadz, saya nggak nyindir karena tak nyebut nama. Kamu kan dalam hatinya ditujukan ke tetangga yang nomor 3 itu. Sekarang berapa banyak orang itu marah, tak mau kenal lagi, tak mau nyapa gara-gara dibikin status di WA. La ilaha illallah. Ini penting. Mohon maaf, bukan nuduh. Ibu-ibu yang mungkin dari kemarin bukan di sini, yang ganggu laki orang, berhenti. Yang suami-suami orang sering ngelirik bini orang di Facebook, berhenti. Yang sering nge-like, berhenti. Taubat kepada Allah SWT. Apa maknanya? Kenapa mesti taubat? Allah yang menyuruh. Bukan doktor, bukan profesor, bukan kiai, bukan ustadz, bukan LCMA. Yang nyuruh taubat adalah Allah. At-Tahrim ayat 8. Nanti cross check oleh Ustadz Hafizuddin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah menyampaikan bukan ya ayuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Bukan taubat seperti bahasa Maele, kaleng-kaleng, bukan. Jadi apa maknanya? Orang beriman saja masih disuruh, diperintah oleh Allah bertaubat. Kenapa? Karena setiap manusia punya indikasi salah, punya indikasi potensi berdosa. Ibu-ibu mungkin niatnya berbohong untuk kebaikan, tapi kan bohong sama suami. Masalahnya kan begini Bapak Ibu, memang dalam rumah tangga tuh bapak-bapak ini kan yang wajib, yang cuci piring yang wajib bapak-bapak, yang cuci baju yang wajib bapak-bapak, yang cari nafkah bapak-bapak, yang mendidik anak bapak-bapak. Tugas ibu apa Pak Ustadz? Satu aja, nurut sama suami. Jadi kalau bapak nuruh, dek tolong cuci baju dek, cuci. Dek tolong masak nasi, masak. Kan tugasnya satu, nurut sama suami. Boleh jadi suami dan istri ini sering bohong, sering kepleset, maka bertobat. Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara tobat? Karena tobat ini penting Bapak Ibu. Ada 3 syaratnya tobat. Tobat ini harus menyesal, adan nadamu lillah. Menyesal karena Allah, bukan karena kapok. Pak Ustadz, saya sudah berhenti Pak Ustadz judi. Judi sudah berhenti saya Pak Ustadz. Kenapa? Kapok Pak Ustadz, kalah terus. Berarti dia tobatnya karena kalah, bukan karena Allah Taala. Pak Ustadz, saya sudah kapok Pak Ustadz. Saya sudah tidak korupsi lagi Pak Ustadz. Capek Pak Ustadz, kapok. Tobat saya Pak Ustadz. Kenapa? Saya sudah merasakan bagaimana dihukum 10 tahun. Berarti tobatnya karena kapok ditahan, bukan karena Allah. Jadi tobat ini karena Allah, menyesal karena Allah. Ada orang tobat dari pekerjaannya bukan karena menyesal, tapi karena banggau. Kau tengok dulu di Pasar Sungai Harapan tuh, saya dulu premannya, takut semua orang. Tapi sekarang saya udah tobat. Itu bukan tobat namanya. Berarti sombong. Tobat ini karena Allah, mengakui ke Allah, nangis di depan Allah, bangun tengah malam tahajud, nangis kepada Allah. Contoh nih, sekarang kan banyak viral. Orang lagi salah, dia harus minta maaf, harus klarifikasi di media sosial. Orang yang salah sama orang saja, minta maafnya kalau nggak mau dihukum, kalau nggak mau dipenjara, dia mesti harus divideokan. Lalu bagaimana kita salah sama Allah? Kok enteng-enteng saja? Orang kita salah dengan manusia saja, kita ambil, kita videokan, kita sebar. Kalau kamu tidak minta maaf di media sosial, maka dijatuhi hukuman 10 tahun. Dari saking takutnya di penjara, capek-capek dia bikin konten YouTube. Ini alhamdulillah di sini bikin YouTube. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Saya juga punya YouTube, Muhammad Nuruddin Zaini Official. Ada bahasa Inggris, ada ceramah juga. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yutinibu dzamban, summa yatatahharu, summa yusalli rak'atain, summa yastaghfiru illa ghafarallahu lahu. Tidaklah satu orang muslim dia bersalah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang tak bersalah di dunia ini? Tak ada kan? Tak ada. Tapi ada makhluk Allah yang tak pernah salah. Siapa kira-kira? Ada makhluk Allah dari awal diciptakan tak pernah salah. Siapa? Malaikat. Allah ciptakan dari awal salah terus. Namanya setan. Kalau Bapak Ibu punya kawan salah terus berarti namanya
Bukan saya ngomong, ibu loh. Nanti dimarahin sama bapak. Maka kata Nabi, siapapun yang bersalah, siapapun yang merasa dosa, kata Nabi jangan lupa etika untuk bertobat kepada Allah bukan hanya sekedar mengangkat tangan, ya Allah ampuni saya, tidak. Ada 3. Yang pertama yaitu kata Rasulullah, summa yatatahharu, mandi taubat. Datanglah tuh Pak Haji, Pak Ustadz saya nggak tahu mandi taubat. Bapak masuk ke kamar mandi, siram aja semua. Pakai gayung apa pakai ember Pak Ustadz? La ilaha illallah. Saya tanya, bapak anaknya berapa? 5 tak tahu mandi. Sama dengan mandi junub. Pak, mandi junub gimana Pak Ustadz? La ilaha illallah. Bapak kalau tak percaya, kalau pusing-pusing, cari dulu sungai di sini di mana? Ada sungai Ladi di situ. Bapak pergi sungai Ladi, baca niatnya, bapak kejebur. Insya Allah bukan cuma dosa, bapak pun hilang nanti. Saya bilang gitulah. Masa mandi junub aja tak tahu sampai sekarang? Ini kan repot. Yang pertama mandi taubat seperti mandi junub. Usalli nawaitul ghusla litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Lalu setelah itu summa yusalli rakaatain. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat boleh setelah, lebih bagus setelah bangun tidur. Bangun tidur, ambil wudu, mandi, salat sunat wudu, salat sunat hajat, salat sunat awabin, salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Tutup dengan witir. Kalau tak sempat witir di tarawihnya. Kalau sudah witir, tak boleh witir 2 kali. La witrani fi lailatin. Tidak ada witir dalam satu malam. Lalu setelah mandi, salat, setelah salat, summa yastaghfiru, beristighfar kepada Allah. Bagaimana bacaan Ustaz? Istighfar? Bukan, itu namanya. Istighfar itu astaghfirullah, paling pendek. Lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim. Lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebagaimana sudah dibacakan setelah salat. Lebih panjang lagi namanya sayyidul istighfar, paling terbaiknya istighfar. Sama dengan nabi, ada nabi bagus semua, tapi ada nabi yang paling baik, sayyidul anbiya wal mursalin. Bagaimana bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahlitika wa wa'duka mastata'u a'udzubika syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz. Ibu-ibu kalau mau hafal, buka Google, klik sayyidul istighfar, baru ada gambar, diklik gambar, di print. Ibu-ibu ya, tempel di atas kompor. Pas lagi masak opor ayam, masak kolak, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Insya Allah 3 hari hafal Bapak Ibu. Kalau tak hafal, ibu ambil yang di print itu, dibakar, masukkan ke air, minum. Insya Allah besok TBC. Kalau nggak TBC Omikron. Goyan Bapak Ibu. Jadi baca istighfar. Tapi ingat, baca istighfar itu tak mesti harus, saya berdosa lalu baca istighfar. Tidak. Baca istighfar itu man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Baca istighfar bukan karena salah, bukan karena dosa, tapi membaca istighfar, Allah kata Rasulullah SAW, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Setiap kesulitannya, setiap ujian yang datang, Allah berikan solusi. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kegundah gulana, susah, nengok anak, gimana anakku nanti bisa kuliah enggak? Setelah kuliah dapat kerja enggak? Setelah kerja dapat bini enggak? Setelah bini dapat anak enggak? Pusing. Nengok suami nanti kalau sudah tua, saya makan apa? Pensiun saya makan apa? Mau dagang apa saya? Nanti di masa tua saya tak bisa makan. Nah, kalau sudah pusing-pusing begitu, baca istighfar. Lalu yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Baca istighfar adalah mendatangkan rizki yang tidak diduga-duga. Jadi Bapak Ibu, baca istighfar bukan karena salah dan dosa. Nah, ini salah satu bagaimana cara ketika kita sudah sadar bahwa kita punya salah. Insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah SWT. Dan insya Allah semua yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur ini menjadi hamba-hamba Allah yang diterima buka puasanya, diterima sahurnya, diterima tarawihnya, lalu diterima puasanya, dan menjadikan semua amalan di bulan Ramadan menjadi amalan yang bisa meninggikan derajat kita nanti insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.